Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat ya, amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas video ini berasal dari pertanyaan teman-teman ya. Beberapa teman-teman masih menanyakan kenapa Corico rule positionnya itu ada terkadang di blok 1, terkadang di blok 2. Ya. Penempatan rule itu, posisi rule sangat penting teman-teman. Karena posisi 1 beda dengan posisi 2 fungsinya, penempatannya. Oke, mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang sadar, ada yang nggak sadar ya. Role position itu bisa di blok 1, bisa di blok 2. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya blok 1, blok 2 itu apa? Nah, ini platform robot binary.bot ya, atau bot.binary.com, atau sekarang kan sudah redirect di bot.deriv.com. Itu intinya adalah ada 4 blok ya. Blok 1 itu adalah starting position ya. Jadi urutannya adalah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Blok 1 itu adalah starting positionnya, di mana market ditentukan, di mana trade type ditentukan, kontrak type ditentukan. Kalau pakai candle ya, candle time frame-nya ditentukan. Nah, dan di sini semua variabel awal didefinisikan di runs di blok 1 yang di bagian sini. Coba saya zoom in. Nah, ini ada run once at start. Run once at start artinya di running, dieksekusi hanya sekali di awal gitu. Ini misalnya mendefinisikan take profitnya berapa, mendefinisikan stop lossnya berapa, marginal factor atau multipliernya berapa, dan sebagainya itu di sini. Karena kan target profit misalnya $10, nggak perlu didefinisikan lagi kan. Sekali didefinisikan udah, nggak perlu didefinisikan lagi selesai kontrak definisikan lagi, nggak. Jadi segala macam yang di pertama kali ya di sini gitu. Nah, selanjutnya masuk ke sini ya. Ini kenapa dipisahkan? Ini kenapa ada dua kolom ini ya, Corico? 1, 2 ini ya. Bedanya ini. Yang blok ini hanya sekali, run once at start. Yang di blok bawah ini, define trade option, akan dieksekusi setiap sebelum open posisi. Setiap sebelum open posisi ya. Jadi sudah tahu nih mau open posisi apa, sudah tahu LP-nya berapa, sudah tahu stack-nya berapa. Dia akan laksanakan kode di dalam sini. Jadi kalau teman-teman ada kode di atas ini kan blok defaultnya dia ada duration sama stack ya. Ada kode di atas ini, itu akan tereksekusi ya sebelum dia sebelum dia siap open posisi gitu ya. Sebelum dia siap open posisi. Oke, open posisi. Kenapa saya bilang sebelum siap open posisi? Di sini siap-siap ini lampu kuning open posisi. Open posisinya tetap harus di blok 2 ya. Nggak bisa open posisi di blok 1, nggak bisa. Hanya kalau sudah tahu durationnya, stacknya, itu kan artinya sudah siap open posisi gitu kan ya. Sekali lagi nih, ini penting nih. Kalau sudah tahu durationnya, kalau sudah tahu stacknya, anggaplah digit differ atau over under, sudah tahu LDP-nya, sudah tahu predictionnya, itu berarti botnya sudah siap atau teman-teman sudah siap. Lampu kuning, belum lampu hijau ya. Lampu hijau begitu masuk ke blok 2, di sini lampu hijaunya. Ya. Entah di sini ada roll lagi, pokoknya di sini baru siap-siap di blok 1. Di blok 2 sudah ready tadi lampu kuning dari sini dan siap eksekusi ya. Jadi blok 1 belum eksekusi. Nah, blok 3 itu yang ketika sudah open posisi lalu dipantau open kontraknya, profit lossnya, apakah mau di cut loss, apa mau di cut profit sebelum selesai kontrak. Kalau sell is available ya. Ada beberapa kontrak yang nggak available, ada beberapa kontrak yang available dan tergantung, misalnya jangka waktu tertentu, misalnya 2 menit awal itu enggak, 2 menit akhir enggak, tengah-tengahnya boleh gitu. Itu di blok 3. Nah, blok 4 adalah terima hasilnya lalu diproses, lalu trade again. Begitu trade again, nah teman-teman tolong simak ya. Trade again ini dia akan nyambung masuk ke define trade option ini. Blok 1
tapi define thread option, bukan run once at start. Sekali lagi, blok 4 dia terima hasil, lalu teman-teman proses martingale kah, compound kah, dan sebagainya. Lalu begitu ketemu thread again, dia akan ke blok 1 sini, yang ini, tapi langsung ke define thread option, bukan run once at start ya. Jadi ini, nah ini bedanya tadi, ini hanya dilakukan sekali pada saat pertama kali buat running. Yang ini dieksekusi di dalam sini, dieksekusi setiap kali mau ready ya, mau bikin buat ready open posisi. Oke. Nah, habis ke sini dia kedua lagi siap-siap eksekusi. Ya. Ketiga, habis kedua, ketiga lagi, ketiga, keempat lagi, thread again lagi, dan dia akan balik lagi ke sini, define thread option lagi. Nah, dari sini teman-teman harusnya tahu ya perbedaannya. Ini kita akan bedakan blok 1, blok 2, penempatan rule-nya. Nih, terkadang saya taruh di tutorial ya, saya taruh rule-nya itu di blok 1. Di blok 1 itu di mana? Di sini, di atas ini. Ya, misalnya ada misalnya ya. Di sini ada, biasa kan saya bikin repeat while. Di sini pakai time, run after 2 second, dan sebagainya. Saya taruh di sini. Nah, ini adalah ini adalah rule position di blok 1. Nah, ini jadi rule-nya itu bekerja di blok 1. Oke. Lalu di blok 2 gimana? Di blok 2 ya, blok ini ada di blok 2. Di atas ini. Gitu. Semua yang ada di dalam run after ini ada di bawah sini sebelum purchase rise. Gitu ya. Itu blok 1, blok 2. Lalu bedanya apa? Nah, ini momen penting ya, teman-teman. Teman-teman harus idealnya adalah kalau teman-teman baru pertama kali belajar, idealnya adalah blok rule itu harus di blok 2 ya. Saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang baru belajar, rule position itu nggak apa-apa di blok 2 dulu. Di blok 2 di sini, di atas ini. Karena di blok 2 ini kan siap eksekusi. Nah, pemikiran dasarnya adalah karena ini siap eksekusi, berarti sebelum eksekusi saya harus tahu open posisi, syarat eksekusinya apa. Berarti taruh rule-nya di sini dong, di blok 2 ini dong. Misalnya, jika candle berwarna merah, maka purchase fall. Jika candle berwarna hijau, maka purchase rise. Ya, di sini dong, tinggal tambahin if. Tinggal tambahin di sini misalnya if logiknya ini. Nah, misalnya di sini ya. Taruh sini. If candle hijau candle yang sebelumnya sama dengan hijau, maka purchase rise. Nah, di sini kan. Nah, ini yang namanya rule di dalam blok 2. Rule position di dalam blok 2. Oke. Nah, kalau gitu ngapain harus di blok 1, Koriko? Ya di blok 2 aja kan, sama aja bisa. Ya, betul, bisa. Bagi teman-teman yang baru belajar juga saya sarankan memang harusnya di blok 2 belajarnya, biar pemahaman algoritmanya lebih gampang ke depannya. Oke, setelah teman-teman paham ini di blok 2, oke, lama-lama teman-teman akan ketemu kasus seperti ini. Ini kan kita trade type-nya kontraknya rise fall ya. Rise fall. Berarti ini pilihannya ada duration sama stack. Ya. Durationnya sudah ketahuan belum? Ya, misalnya kita pakai 5 tick, ya 5 tick. Mau rise ya 5 tick, mau fall ya 5 tick. Betul ya, teman-teman ya. Stacknya sudah ketahuan belum? Sudah. Stack awal berapa, kalau loss berapa di marti, kalau win balik lagi ke stack awal, sudah. Semuanya sudah ketahuan. Duration tick sudah ketahuan, stack USD sudah ketahuan. Itu aman. Itu aman. Ya. Kalau semua parameter sini udah ketahuan, sudah tahu semua, dan itu artinya teman-teman sudah ready, sudah lampu kuning. Sudah lampu kuning. Artinya teman-teman silahkan ke sini, taruh rule-nya di sini. It's okay. Dan itu memang benar, dan memang harusnya seperti itu ya. Itu lebih efektif, efisien. Nah, sekarang kita coba rubah
contoh simple masih di rise fall gini. Ada klien atau teman-teman request seperti ini. Kalau rise, saya mau ticknya itu 5. Sekali lagi, kalau rise saya mau ticknya 5, kalau fall saya mau ticknya 7 Koriko. Ya. Kalau rise ticknya 5, kalau fall ticknya 7. Nah, ada perbedaan nih ticknya nih. Oke. Nah, teman-teman begitu pertama kali running ke sini, anggap aja ini nggak ada ya. Anggap aja ini nggak ada. Taruh di sini. Nah, di sini. Oke. Ticknya tadi kalau rise 5, fall 7. Begitu define trade option, ini kan menyiapkan parameter ya. Teman-teman mau isi duration tick berapa? 5 atau 7? Itu bingung kan? Oh, berarti kan harus nentuin rise fall-nya dulu Koriko. Ya, betul. Itu kuncinya, teman-teman. Harus menentukan rise fall-nya dulu. Ya, harus menentukan rise fall-nya dulu. Sedangkan untuk menentukan rise fall itu ada di rule position block 2. Yang tadi misalnya jika candle-nya hijau sama dengan jika candle yang sebelumnya berwarna hijau sama dengan hijau, purchase rise. Berarti kan syaratnya candle harus berwarna hijau baru rise. Baru ketahuan rise dan ticknya 5. Oke? Atau kalau candle sebelumnya merah, maka saya purchase fall. Maka ketahuan duration ticknya 7. Itu clear. Nah, kalau teman-teman taruh di sini, oke, menentukan rise fall-nya di sini, artinya di sini kan bingung. Si robot itu nggak bingung, ticknya mau isi 5 atau 7 karena rise fall-nya pun belum ketahuan. Ya, sekali lagi, duration ticknya 5 atau 7, robotnya bingung karena rise fall-nya belum ketahuan. Maka daripada itu, seringkali saya di tutorial membuat seperti ini. Repeat while run after 2 seconds itu adalah sebagai pengganti blok 2 ini. Ya, seumpamanya blok 2. Blok 2 ini kan bekerja setiap tick. Nah, biasanya disesuaikan. Market ini kan satu ticknya 2 second. Nah, repeat while run after 2 second. Setiap 2 second lakukan ini loh. Rule-nya ini dipindahkan ke sini. Ya. Tapi teman-teman purchase rise ini kan di disable otomatis. Teman-teman balikkan lagi ke blok 2, sorry. Nah, tapi intinya teman-teman rule-nya itu harus di sini. Ya. Jadi sebelum teman-teman definisikan ini, si robot akan menjalankan ini terus setiap tick. Nah, diperiksa candle sebelumnya merah atau hijau. Kalau udah ketahuan merah atau hijau, kalau ketahuan hijau misalnya, berarti sudah ketahuan rise dong. Kalau sudah ketahuan rise, teman-teman buat percabangan. Jika rise sama dengan ticknya 5. Jika maunya fall, jika ketahuannya fall, buat percabangan duration ticknya 7. Nah, itu. Nanti kita akan lebih bahas lagi gimana cara percabangannya ya. Tapi yang saya ingin katakan bahas di sini adalah rule position. Kapan harus di blok 1, kapan harus di blok 2. Nah, dari contoh kita tadi barusan dapat disimpulkan bahwa kita harus tahu rule position di blok 1 jika parameter ini belum ketahuan. Ya. Misalnya tadi belum ketahuan duration ticknya 5 atau 7. Oh, kan harus tahu dulu rise fall-nya rise atau fall, kontraknya apa. Ya, atau dengan kata lain kontraknya belum ketahuan. Maka harus di blok 1 taruhnya. Ya. Tapi kalau kontraknya sudah ketahuan, berarti duration ini, berarti parameter ini sudah ketahuan semua, taruh di blok 2. Gitu. Jadi kapan di blok 2? Ketika kontraknya sudah sudah ketahuan, ketika parameter ini sudah clear, ketika parameter ini sudah jelas 5 atau 7, USD-nya berapa, atau kalau ada LDP di digits ya, di prediction-nya berapa, itu udah clear, baru masuk ke blok 2, rule-nya taruh di blok 2. Oke. Nah, jadi misalnya nih sudah ketahuan rise, ya udah ticknya 5 aja.
Di sini saya mau tambahin rule tambahan juga boleh. Ya. Jadi boleh ada rule tambahan di blok 1, blok 2, dua-duanya ada koreko. Ya boleh juga, boleh sama aja. Boleh juga. Ya. Tapi yang membedakannya adalah kalau rule ada di position blok 1, teman-teman ini belum ketahuan, makanya harus ketahuan di sini dulu. Oke, itu di blok 1. Di blok 2 ini sudah ketahuan, teman-teman tinggal nentukan rise atau fall, kontraknya apa. Gitu. Jadi ini kuncinya di sini. Kalau di sini udah ketahuan, ya langsung ke sini. Kalau ini belum ketahuan, teman-teman harus bikin pengulangan di sini rule-nya. Begitu ya. Oke, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Rule position kapan harus di blok 1, kapan harus di blok 2. Oke. Kita akan lanjutkan lagi besok. Masih bersangkutan dengan penempatan rule position ya. Saya akan coba bahas di pengaplikasiannya. Oke. Kita ketemu lagi besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.